wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johanna Citra Cahyani, nomor urut ke-20 dengan NIM 2305127369. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARM Hum. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok saya, yakni yang pertama Fikriah Humaimah, yang kedua Nersi Masadela, kemudian Yuliana, dan yang terakhir ada Diana Sukma. Langsung saja, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Fikriah Humaimah. Kepada rekan saya, disilahkan. Baiklah, sebelumnya izin Bunda, perkenalkan nama saya Fikriah Humaimah dengan NIM 2305 127370. Di sini saya dengan nomor urut 23. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang A. Membangun konteks teks laporan. Dalam bab ini, kita difokuskan untuk mengkaji teks laporan dari hasil penelitian. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh hasil penelitian dari awal sampai akhir. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu B. Menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Laporan hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada 1. Bagian depan isi laporan. Pada bagian ini membuat penjelasan secara general, yaitu yang pertama ada A. Judul bagian depan penelitian, informasi tentang jenis laporan, penelitian, lembaga yang menaungi, lokasi penerbit, dan waktu penerbitan laporan. Lalu yang B ada judul bagian dalam. Judul bagian dalam ini memuat informasi tujuan penulis laporan. Lanjut ada yang C. Halaman pengasahan. Halaman pengasahan ini berfungsi sebagai bukti laporan yang telah disetujui oleh pembimbing untuk dipresentasikan dan disebarluaskan. Lalu yang D ada abstrak. Abstrak ini merupakan rangkuman singkat dari isi laporan dari awal pengantar masalah, metode yang digunakan, dan hasil pembahasan. Lalu ada E, kata pengantar. Kata pengantar ini berisikan ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penyelesaian laporan penelitian. Lalu yang F ada daftar isi, tabel dan gambar. Dan yang terakhir ada daftar lampiran. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nelsi. Perkenalkan, saya Nelsi Marsadila dengan nomor urut 21 dengan NIM 2305127368. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang bagian inti laporan. Bagian ini terdiri dari 5 bab pembahasan, diantaranya yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. A. Latar belakang. Isi dari bagian ini ialah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tersebut diangkat ke dalam suatu penelitian. B. Rumusan masalah. Bagian ini merupakan unsur yang penting dari keseluruhan penelitian, karena rumusan masalah menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. C. Yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan bentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. D. Hipotesis kerja. Pada bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoritis dalam menjawab rumusan masalah. E. Batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang diteliti. Fungsinya adalah untuk dapat melakukan perumusan saran dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Yuliana, nomor urut 25 dengan NIM 2305127371. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis ini adalah manfaat penelitian yang harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis ini adalah manfaat penelitian yang bertujuan memberikan manfaat kepada pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, definisi operasional. Dengan adanya bagian ini, diharapkan pembaca tidak salah dalam menafsirkan istilah yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Selanjutnya juga ada kerangka teoritis. Dalam penguraian suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasannya. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih. Baiklah, saya Diana Sukma dengan nomor urut 25. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan bagian yang penting dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Peneliti harus dapat mengutamakan primary sources atau bisa disebut dengan sumber utama seperti jurnal, makalah, hasil seminar, workshop, laporan sejenis, dan lainnya. Kemudian, sumber data ini yang kedua berupa buku teks, kamus, ensiklopedia, dan dokumen pemerintah yang digunakan sebagai rujukan kedua dalam penelitian. Kemudian, kajian pustaka itu memuat yang pertama, penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti. Yang kedua, penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Yang keempat yaitu review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. Teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan kajian pustaka itu ialah dengan parafrase, sintesis, dan kutipan. Setelah itu, bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi rancangan dan strategi pengelolaan dan analisis data dalam penelitian. Dilihat dari isinya, bagian ini memiliki hubungan dengan bab 1. Contohnya, perancangan penelitian dapat terlihat dari rumusan masalah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Johanna. Terima kasih. Baik, saya Johanna Cita Cahyani, nomor urut ke-20. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi yang ke bab 4, yaitu tentang temuan penelitian dan pembahasannya. Jadi, pada bab 4 ini, itu menyuguhkan tentang hasil tentang temuan dan pembahasannya. Selanjutnya, pada pembahasan itu terdapat 3 hal. Nah, yang pertama, peneliti itu memfokuskan membahas tentang keunggulan penelitiannya secara jelas dan rinci. Nah, yang kedua, peneliti itu juga membahas secara rinci dan kritis tentang pembahasan dari penelitiannya atau penemuannya yang dianggap kurang menarik atau lemah. Nah, yang ketiga, itu peneliti juga membandingkan rujukan-rujukan dari penelitiannya secara rinci. Maka dari itu diperlukannya untuk mencantumkan sumber dari referensi yang kita dapatkan tadi sebagai pendukung dari hasil penelitian kita tadi. Nah, selanjutnya itu bab 5. Ini adalah simpulan dan saran. Di sini menjelaskan secara jelas dan secara rangkum tentang laporan dari awal sampai akhir. Ini terdapat pada kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitiannya karena keduanya saling berkaitan. Nah, selanjutnya yaitu saran. Saran ini adalah sebuah tawaran operasional untuk memperbaiki sisi lemah yang didapat dari hal yang kita tulis, laporan yang kita tulis tadi. Nah, selanjutnya adalah bab ke-6 yaitu daftar pustaka. Sama-sama kita ketahui penelitian ini ditulis oleh penulis tidak hanya berdasarkan murni dari pemikiran dari penulisnya 100%, namun juga didukung oleh pendapat para ahli atau dari jurnal, dari buku, dan karya tulis lainnya yang akan mendukung dari hasil penelitiannya tersebut. Selanjutnya, bagian akhir laporan. Pada bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung yang berisi pertama instrumen yang digunakan, kemudian hasil analisis instrumen, kemudian data mentah hasil penelitian, tabel hitungan, data sistematis, kemudian hitungan statistik, lalu data pendukung, kemudian surat-surat keterangan, dan data-data lain yang mendukung penelitiannya. Jadi, kesimpulan dari teks laporan ialah teks laporan yang berisi laporan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Dan teks tersebut dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi dari penulis. Dalam sebuah laporan penelitian, haruslah yang pertama, merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas. 2. Menyajikan atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang kuat tentang kontribusi penelitian terhadap bidang yang bersangkutan. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan isi, inti, dan akhir laporan. Itu saja kesimpulan dari teks laporan. Terima kasih.
Nah, itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran yang penting bagi hari ini dan untuk kedepannya. Saya selaku moderator undur diri dan maaf apabila terdapat kehilafan dari perkataan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.